ke tempat tidurnya. Jadi kata Nabi, siapa yang ingin tidur, dia mau istirahat di tempat tidurnya, kemudian dibaca nih, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Begitu. Atau ada juga yang bacanya begini, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Boleh aja. Ya. Jadi kalau kita baca pakai al hayyul qayyum itu al hayya berarti naat daripada Allah. Allah yang mana? Al-Azim. Ya, kemudian yang mana lagi Allah? Al-Hayya. Yang mana lagi Allah? Allah Al-Qayyum. Tuh, jadi Allah punya sifat banyak. Ada sifatnya Azim, ada sifatnya Al-Hayy, ada sifatnya Al-Qayyum. Ya, boleh juga kita baca ropa. Ya, huwal hayyu tuh huwa. Ya, jadi mubtada. Al-Hayyu tuh jadi khabar. Boleh aja. Ya, jadi dibaca ropa boleh, dibaca nasab boleh. Ya. Jadi tergantung kita maunya. Ya, jadi kalau nanti ada orang bacanya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh. Ada orang baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, boleh juga. Ya. Jadi boleh dibaca nasab, boleh dibaca ya rafa. Yang kagak boleh ila huwal hayy. Ya, huwal hayy gimana? Ya, begitu. Jadi ya, huwal hayyu boleh, huwal hayya boleh. Bapak Ibu, jadi dalam hadis ini menjelaskan betapa ya hebatnya ini ucapan. Ya, jadi kalau kita mau tidur kita baca begitu. 3 kali doang bacanya, astagfirullahaladzim, ya Allah saya mohon ampun kepada Allah, Allah yang maha azim, yang maha agung, yang maha besar. Alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Al-Hayyul Qayyum, Allah yang maha hidup, Allah yang maha qayyum, gagah perkasa, enggak pernah tidur, enggak pernah ngantuk. Wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepada Dia Allah Subhanahu wa taala. Dibaca 3 kali. Enggak banyak, 3 kali doang. Kalau dibaca 100.000 kali, ya. Nah itu kita repot dong, mau tidur baca 100.000, ya. Ini baca cuma 3 kali. Ya, baca cuma berapa? 3 kali. Ya, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Dibaca 3 kali. Apa ya yang didapatkan? Nih kata Nabi, ghafarallahu lahu dzunubahu, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wa in kanat misla zabadil bahri, sekalipun dosanya itu sebanyak buih yang ada di lautan. Wa in kanat misla adadi warokil asjari, sekalipun dosanya seperti jumlah daun-daun yang ada di pohon. Wa in kanat misla adadi romlin alijin, sekalipun dosanya seperti jumlah pasir-pasir yang menumpuk, ya. Wa in kanat misla ayyamid dunya, sekalipun dosa-dosa sebanyak ya hari-hari di dunia. Hari di dunia, kita udah berapa hari hidup? Dari mulai kita lahir ke dunia sampai saat ini udah berapa hari? 1 minggu 7 hari, 1 tahun berapa? Ya, berapa hari? 365. Kalau kita sekarang usianya udah 50 tahun, 355 kali 50 berapa? Hitung aja sendiri. Banyak gak kira-kira? Banyak. Masya Allah Bu, Bapak, itu dosa kita sebanyak hari-hari kita hidup di dunia. Ya, itu Allah ampunkan dosa-dosa kita. Gara-gara kita cuma tidur baca ini doang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kita kan biasa tidurnya baca bismika Allahumma ahya. Itu juga kalau keingetan. Seringnya kelupaan. Tuh begitu. Biasanya kita mau tidur kita baca bismika Allahumma ahya bismika amut. Nah, tidur dah. Ya, alhamdulillah masih ingat sama Allah, masih berdoa kepada Allah.
Ya, ada yang baca bismillah 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tapi ada lagi nih yang Nabi suruh baca. Ya, ini ringan, tapi dosa-dosa kita diampunkan semuanya. Apa bacanya? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Berapa kali? 3 kali. Maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, sekalipun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Masya Allah. Ada yang bilang sekalipun dosanya banyak, ya itu sebanyak air yang ada di lautan. Ada yang artiin begitu, air di lautan. Coba air di lautan bisa kering gak? Musim panas air laut kering gak? Enggak. Kalau musim kering biasanya tuh sawah kering, sungai kering kadang-kadang ya. Seperti sungai ini Sanggerahan airnya udah agak kering itu. Walaupun kagak kering banget, tapi ya artinya sudah bisa dikategorikan kering. Sumur kadang-kadang udah mulai kering. Nah itu kalau musim kemarau, musim panas. Tapi laut nggak pernah kering. Ya, makanya coba dah timbain laut supaya kering. Bagaimana? Bisa nggak? Ya, timbain ya supaya air laut kering. Sampai kapanpun tidak akan kering. Tuh seandainya dosa kita sebanyak air laut, ya Allah kita baca ini, dosa kita diampunin sama Allah. Diumpamakan lagi, sekalipun dosa kita seperti daun-daun yang ada di pohon. Daun yang ada di pohon banyak gak? Pernah ngitung? Iseng amat ya. Nah, begitu. Jadi daun yang ada di pohon-pohon Bapak Ibu, Masya Allah, satu pohon aja berapa banyak. Kita punya pohon rambutan seperti Ustaz Abdullah ya. Nah, begitu. Tuh daunnya banyak gak kira-kira? Banyak. Pernah ngitung? Enggak pernah. Ya, siapa yang iseng hitung daunnya? Nah, begitu. Itu baru pohon rambutannya, belum pohon yang lain di dunia ini. Itu setiap kali yang rontok, yang jatuh, ya itu banyak sekali. Sekalipun dosa kita sebanyak daun-daun yang ada di pohon, itu tetap diampunin dosanya. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, sekalipun dosa kita sebanyak ya pasir-pasir yang ada dalam tumpukan-tumpukan. Pasir, bagaimana ngitungnya pasir? Ya, gula pasir aja kita nggak pernah hitung. Nih gulanya, apalagi pasirnya. Ya, gula pasir, ibu, bapak, kalau mau bikin kopi, ya kita sendok gula pasir 1 sendok. Pernah nggak ngitung ada berapa butir tuh gula pasir? Ya, emang siapa yang mau sempet ngitung ya butiran-butiran pasir? Itu gula pasirnya. Sekarang pasirnya, ya setumpuk pasir banyak banget. Nah, itu tetap diampunin. Maka senang kita ya hidup di dunia ya sebagai umat Nabi Muhammad. Kita mau tidur, kita baca ini doa, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita sebanyak apapun dosa kita. Yang penting tahu caranya. Ya, mau tidur supaya dapat ya ampunan, caranya ini. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Nah, mulai nanti malam diamalin dah ya. Kalau lupa mulu Bapak Ibu, ditulis di bawah bantal. Ya, lagi mau tidur buka tuh bantal. Ah iya, di PR suruh baca 3 kali. Begitu ya. Jadi tulis ya, taruh di situ. Kalau takut robek dilaminating. Iya, dilaminating. Baca cuma 3 kali. Ya, itu pahalanya, manfaatnya cukup besar. Ini berdasarkan hadis riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Qala Muhammad ibnu Sa'id ibnu Muhammad, berkata Imam Muhammad ibnu Sa'id ibnu Muhammad, sami'atu Abas Sahlin, saya mendengar Abu Sahal Al-Muazzin Al-Bukhari. Dia ya punya sifatnya muazzin Al-Bukhari. Di mana? Di Masjid Bani Ma'ruf, yaitu di Masjid Bani Ma'ruf. Ya, jadi Abu Sahal ini dia termasuk muazzin, sehingga ada kata-kata al-muazzin. Nah, begitu. Seperti ada orang hafal 100.000 hadis disebut dengan al-hafiz. Nah, begitu. Jadi bukan hanya Quran aja hafalannya. Kalau baru Quran doang belum dibilang hafiz ya.
Jadi yang disebut hafiz itu seperti Habib Umar Al-Hafiz. Ya Allah, Masya Allah, Allah muliakan ya beliau itu. Dia hafiz tuh, Habib Umar ya Al-Hafiz. Karena bukan hafal Quran 30 saja, plus 100.000 hadis. Ya, 100.000 Pak. Ya. Jadi kalau baru Al-Quran aja belum punya predikat Al-Hafiz. Ya, jadi kalau udah mau predikat Al-Hafiz, Al-Quran udah pasti 30 juz harus hafal. Nah, ditambah lagi 100.000 hadis. Nah, ini kira-kira kita berapa hadis hafal? Ya. Tapi tiap Kamis kita baca hadis, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan satu minggu satu aja tambahan hadis kita. Wah, udah hebat-hebat ini. Ya, walaupun belum bertitel hafiz belum, ya, tapi Masya Allah, iya, iya, Masya Allah, begitu. Jadi kita beruntung tiap pagi hari Kamis dan ditambahin satu hadis dari Nabi. Kadang-kadang bisa 2, Masya Allah, ya. Kita 40 hadis aja kita hafal, itu ya dijamin masuk surga. Hadis itu kita amalin dalam hidup dan kehidupan kita, kita hafal. Itu ada hadis namanya Arba'in An-Nawawi. Hadis 40 kan Nawawi. Hadis 40 kan pilihan. Ya bisa hafal. Nah, ini lebih dari 40. Sebab tambahan-tambahannya banyak dalam syarah-syarah ini. Tiap hari kita ditambahin. Ini sekarang udah masuk hadis yang ke-35. Tuh, begitu. Jadi ya hadis yang ke-35 nanti dalam bab hadis yang ke-35 ada lagi hadis-hadis yang lain yang ditambahkan, yang kadang-kadang itu bisa tambahnya 1, bisa tambahnya 2. Ya, seperti itu. Jadi ini udah 35 hadis. Mudah-mudahan Bapak Ibu udah hafal semua dari hadis pertama ya. Ya, karena kita udah masuk ke hadis yang ke-35 ya. Cuma yang jadi masalah ya, kita ini ngaji ya seringkali banyak lupanya. Tuh, kita kalau kagak ada lupa udah pada pintar semua ini jadi kiai semua ya. Ya, nah begitu. Ya, ngaji cuma kadang-kadang lupa. Tapi nggak ada masalah. Ya, kita ngaji bukan disuruh jadi kiai, tapi kita disuruh jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tuh, dengan kita ngaji kita semakin bersyukur kepada Allah, mengenal benar-benar nikmat Allah begitu besar. Itu yang paling penting. Ya, jadi bukan disuruh jadi kiai, ngaji. Ya, karena memang kewajiban supaya kita bisa menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ya, kalau kita bisa bersyukur, insya Allah itu kita menjadi hamba Allah pilihan. Nah, seperti itu. Ya, jadi makanya jangan bosan Bapak Ibu kalau tiap hari Kamis, udah Kamis, Ustadz, saya udah bosan dah, kayaknya saya udah semuanya udah bisa nih. Nah, begitu. Nggak ngaji dah, libur dah. Nah, jangan begitu. Sayang. Ya, jadi walaupun kita lagi repot kita apa, tiap Kamis subuh jangan lupa hadir. Ya. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Nah, ibu, bapak, saya kalau udah meninggal saya nggak akan ngaji lagi dah. Nah, begitu. Ya. Kita kalau udah meninggal nggak usah ngaji lagi. Udah habis dah istirahat disuruh sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang jangan istirahat dulu, kan ada udah nyerah aja. Ustaz, saya udah dah istirahat. Jangan nyerah dulu. Nah, begitu. Nah, nyerahnya nanti kalau kita udah meninggal dunia. Itu nikmat hadir di majelis ilmu Bapak Ibu, Masya Allah. Ya, nanti kita akan baru lihat kalau kita udah meninggal dunia. Kalau sekarang belum nampak, belum kelihatan. Ya, seperti itu. Nah, makanya ayo kita niatin bismillah. Selama saya masih hidup, Kamis subuh saya insya Allah hadir terus. Nah, begitu. Amin ya. Amin. Nah, seperti itu. Ya, jadi di sini ada Abu Sahal Al-Muazzin Al-Bukhari, di mana dia biasa tugasnya di Masjid Bani Ma'ruf. Wa kana rajulan solihan. Dia itu sosok manusia yang solih. Masya Allah. Orang yang solih itu artinya orang yang baik kepada Allah dan baik kepada makhluknya. Itu namanya orang yang solih. Ya, jadi kepada Allah baik, kepada manusia makhluk-makhluk Allah juga baik. Tuh begitu. Itu namanya orang baik. Jangan biadab. Masya Allah. Bukan lagi peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun kagak ada dalam dirinya. Ya Allah, tuh Israel tuh termasuk sosok manusia yang biadab. Ya, perang, Masya Allah kasihan bener. Orang kan kalau perang ya lawannya tentara. Ya mestinya gitu ya.
Tentara lawan tentara. Ya kalau anak-anak masa anak-anak dibunuh. Ya begitu. Rumah sakit dibombardir. Coba bayangkan Bapak, Ibu, Saudara. Orang lagi pada sakit dirawat, dibombardir, habis semuanya, tewas semuanya. Ya Allah, nangis kita rasanya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, pengen kita berdoa sama Allah, ya Allah, lindungilah mereka, ya kuatkanlah mereka, ya Masya Allah kana wa malam yasha'lam yakun. Nah begitu aja. Kita pokoknya dalam hati kita Bapak Ibu tetap kalau habis sholat doa, Bismillah, doain buat saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu. Yang jelas mereka apapun alasannya dia saudara kita orang Islam. Ya, nah seperti itu. Ya, jadi jangan sampai ya mereka itu begitu dihinakan oleh orang-orang Israel. Ya Allah, apalagi yang masih hidup ketika mau ditembak disiksa-siksa dulu. Itu bukan sekedar kiriman video bohongan, bener itu Bapak, Ibu, Saudara. Ya, ya Allah, ya 10 hari ya serangan itu seperti bertahun-tahun, habis semuanya udah. Itu jalur Gaza itu Masya Allah. Ya, itu jalur yang paling dekat menuju apa? Ya, Masjidil Aqsa. Ya, begitu. Itu jalur Gaza. Ini ya diputus listriknya. Ya, itu listrik diputus semuanya. Diputus air enggak ada. Pasar habis semuanya dibombardir. Ya, begitu. Jadi sengaja dia pengen supaya mati begitu saja. Ya, mau di bumi hanguskan. Itu yang namanya Gaza, ya Gaza, ya Masya Allah, ya itu kan Gaza aslinya dari Ghazwa, ya Gaza, ya Imam Syafi'i kan lahir di situ, ya jadi ya Masya Allah kita kalau lihat biadabnya orang-orang Israel, ya dan ini didukung oleh negara-negara kuat, nah begitu. Mestinya kan yang namanya anak-anak kecil kalau disiksa, perempuan disiksa, mestinya negara-negara kuat ngasih dah rem sedikit, oh jangan, nggak boleh gitu, nih enggak, pada pora-poranya. Ya, seperti itu bukan kejahatan perang lagi, udah di atas kejahatan perang, ya begitu. Jadi kalau Islam mengajarkan kalau kita perang, ya tentaranya, kalau orang udah nyerah jangan dibunuh, apalagi perempuan, apalagi anak-anak, apalagi orang-orang tua, ya itu dilindungi mereka. Ya, kita sama binatang aja nggak boleh. Ya begitu sama binatang. Ya kita nggak boleh bersifat apa? Ya kasar. Ya seperti itu. Ini udah nggak ada ajaran agama sedikit pun. Padahal semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Ya bukan dari pandangan Islam saja lah, dari pandangan agama yang lain pun ya mestinya nggak dibenarkan seperti itu. Nah ini ya jadi umat Islam itu Masya Allah. Ya tapi nyatanya umat Islam juga nggak bisa bersatu. Nah seperti itu. Ya. Jadi itu ya yang namanya orang yang solih, orang yang baik kepada Allah dan orang yang baik kepada makhluk-makhluk Allah. Ya itu baru disebut dengan solih. Ya. Qala beliau rajul solih berkata ra'aitun nabiyya alaihi salam fil manami. Saya melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidur saya. Wa ra'aitu insanan dan saya melihat ada manusia. Yaqulu dan ia bilang hadza Abu Bakar. Ini ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq an yaminihi di sebelah kanannya. Wa Umar dan ini ada sahabat Umar bin Khattab an yasari di sebelah kirinya. Masya Allah ini rajul solih yang kerjaannya muazzin. Jadi muazzin itu ya, seorang yang punya tugas istimewa. Ya itu muazzin tuh. Ya, jadi jangan disangka tuh muazzin itu orang biasa. Jadi muazzin itu orang solih, orang yang baik sekali. Ya dia pernah ya diimpikan nih ya dalam tidurnya ngelihat Nabi Muhammad bersama dengan sahabat Abu Bakar dan bersama dengan sahabat Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar ada di sebelah kanan Nabi, kemudian Umar bin Khattab ada di sebelah kiri Nabi. Kata itu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya datang ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasopahanin Nabi alaihi salam biadik, maka Nabi berjabatan tangan dengan ya tangannya.
Masya Allah. Summa sopahani Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berjabanan tangan kepada saya. Summa sopahani Umar, kemudian Umar juga berjabanan tangan. Jadi ya ini laki-laki bisa berjabanan tangan dengan Rasulullah, bisa berjabanan tangan dengan sahabat Abu Bakar, bisa berjabanan tangan dengan sahabat Umar bin Khattab dalam mimpi tidurnya dia ketemu dengan Nabi. Dan perlu diingat Bapak Ibu Saudara, ya bahwa orang kalau bermimpi kepada Nabi Muhammad itu berarti benar. Ya, jadi setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau ada orang bermimpi Nabi, pasti dia itu Nabi. Ya, jadi nggak ada yang mampu menyerupakan Nabi Muhammad sekelas apapun dia, termasuk iblis laknatullah, nggak bisa berubah bentuk menjadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu begitu. Qultu, lalu aku bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadatsana Abu Muawiyah, telah cerita kepada kami Abu Muawiyah an Abdullah bin Walid, yang datang dari Abdullah bin Walid, an Atiyah, dari Atiyah, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Qala, ini laki-laki berkata, langsung dia ngimpi sama Nabi, dia langsung nanya sama Nabi, saya pernah dapat hadis riwayat dari ini, dari ini, dari ini, dari ini. Kemudian ya Rasulullah bersabda, di depan Rasulullah bilang begitu, man qala hina ya'wi ila firasi salasa marrat, siapa yang mau ya tidur ke tempat tidurnya, ya kemudian dibaca 3 kali astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya, wal kanat mistazabaril bahri, sekalipun sebanyak buih yang ada di lautan, walau kanat misla romalin alijin, sekalipun setumpuk pasir-pasir yang ada, walau kanat bi ada di warokil asjari, sekalipun dosanya itu sebanyak jumlah daun-daun yang ada di pohon, walau kanat misla ayamin dunia, sekalipun itu dosanya seperti hari-hari dunia. Selama dia hidup ada berapa hari itu? Ya itu sebanyak hari yang dia hidup di dunia. Wa zanantu annahu qala, dan aku menyangka ya bahwasanya ia berkata, masalu qatris sama, seperti tetesan-tetesan yang ada dari langit. Faqultu lahu hadzal hadisu anka, ditanya tuh laki-laki itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadis benar dari engkau ya Rasulullah. Fa asyara, maka dia memberikan isyarat birasihi, dengan kepalanya, na'am, iya. Tuh. Naam, iya. Jadi benar, ini dari Rasulullah. Makanya dulu pernah ada orang yang bilang ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Kemudian ada yang bertanya ya kepada siapa? Syekh ya Yasin Al-Padani. Syekh Yasin Al-Padani saat itu. Ya. Kemudian Syekh Yasin Al-Padani saat itu belum bisa menjawab. Ya, kata Syekh Yasin, besok kamu datang lagi. Gitu kata Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian malam harinya diketemu dengan Rasulullah. Ya, bisa ditanya. Nih kemarin ada pertanyaan ya dari murid saya. Ini hadis posisinya dhaif apa? Sahih. Kemudian kata Rasulullah sahih. Baru Syekh Yasin Al-Fadani besok menjawabnya sahih. Tuh. Jadi bisa orang-orang tertentu langsung menghadap Rasulullah. Makanya jangan sembarangan. Ada yang bilang Imam Al-Ghazali itu hadisnya banyakan yang dhaif, ya banyakan yang ya bahkan di bawah dhaif maudhu, pembuat hadis-hadis dhaif. Hati-hati. Ya, jangan sembarangan. Orang-orang tertentu itu dia bisa langsung bercakap-cakap dengan Rasulullah. Ya, Syekh Yasin Al-Padani kan Imam Al-Ghazali ya hidupnya lebih ya belakangan Syekh Yasin, tapi Syekh Yasin itu masih bisa bertemu dengan Rasulullah. Ya, begitu. Ya, itu Mu'alim Syafi'i Hazami. Beliau kalau lagi baca kitab ada kesulitan, ada apa, beliau cerita. Ya, kadang-kadang beliau ziarah ke gurunya Habib Ali. Ya. Nanti setelah itu komunikasi. Habib Ali udah di makom, udah dikubur. Ya, Mu'alim masih hidup, masih di dunia, tapi masih bisa ngajarin. Ya, itu begitu. Caranya bagaimana? Ya, itu cara mereka, orang-orang yang istimewa. Nah, begitu. Jadi, ya beliau-beliau yang mulia itu walaupun ya sudah meninggal dunia, dengan murid-muridnya yang
ya masih hidup, yang istimewa juga, itu masih bisa berkomunikasi. Ya, itu istimewa Bapak Saudara. Ya, jadi beliau bisa ngaji, ya seperti itu. Ya, nah ini, ya jadi seorang laki-laki yang soleh itu bertanya langsung, benar nih hadis dari engkau ya Rasulullah? Pak Asyaro, na'am. Rasulullah memberikan isyarat, ya iya. Nah begitu, makanya jangan lupa diamalin ini. Masya Allah, ini hadis istimewa sekali. Kita baca cuma 3 kali, dosa kita diampuni sama Allah. Ya itu kalau kita memang ya dikehendaki sama Allah, apapun yang kita lakukan kalau Allah mau ampunin bisa nggak? Lebih bisa. Yang penting dapat ridha Allah, dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Ya begitu. Jadi yang terpenting itu rahmat dan kasih sayang Allah. Orang kalau dapat rahmat dan dapat kasih sayang Allah, betapapun banyaknya dosa-dosa yang dia lakukan, tapi kalau Allah ridha, Allah kasih rahmat, ya diampuni. Ya. Saya maafin. Ada orang ya punya utang banyak banget sama kita, tapi kita demen sama dia. Kita lihat ya Allah akhlaknya begitu bagus. Udah dah, saya bebasin aja, utang gak usah dipikirin. Bisa nggak begitu? Bisa. Itu haknya. Nah sama Allah juga begitu. Ada hambanya banyak dosa, tapi Allah berikan rahmat dan kasih sayang, diampunin Bapak Ibu Saudara. Nah walaupun dosanya sekian banyak. Ya, nah inilah ya dengan wasilah dibaca doa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih sebanyak 3 kali, ya enggak mustahil kalau Allah mau ampunkan dosa-dosanya, sekalipun dosa itu banyak dan banyak. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nanti baru kita lanjutkan al hadisus sadisu wassalasun. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahim. Irhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.